Cerita Arwah Berduka, volume yang ke-8, bagian yang keempatnya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode kali ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah kisah cerita dari Luke yang merupakan murid dari pendekar pedang terkuat di dunia. Namun supaya tidak bingung, maka dari awal video ini, kami pun akan sampaikan lebih dulu bahwa cerita dari Luke ini, timelinenya adalah mundur. Atau adegan yang sekarang terjadi kepada Luke dan juga Cray adalah sebuah kejadian dengan waktu yang sama ketika Tino kemarin malam sudah menyerang kelompok dari pasukan para bandit. Atau dengan kata lain, alasan dari Cray tidak keluar-keluar dari dalam kamarnya adalah karena Luke sedang membuat Cray menjadi sibuk, mengingat Luke pun lagi-lagi kembali membuat masalah. Jadi gara-gara itu, Cray pun menjadi sama sekali tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh semua anggotanya sebelum dia melihat koran pada keesokan harinya. Oleh karena itu, jika sudah jelas setting waktunya, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Sederhananya, setelah Tino kemarin sudah keluar dari dalam ruangan Cray, maka orang yang selanjutnya datang untuk bisa berbicara dengan Cray, dia adalah Luke. Di mana di dalam dialognya, Luke pun langsung berkata seperti ini kepada kita semua. Cray, aku bisa mendengar Tino bilang dengan sangat kencang bahwa kita akan pergi untuk bisa membunuh para pasukan bandit itu sampai dengan semua anggota keluarga mereka. Jadi pertanyaanku, kapan kita bisa melakukan hal itu? Karena untuk sekarang, aku sudah tidak sabar untuk bisa membunuh para bandit. Mengingat pada dasarnya, aku sangat ingin sekali membunuh para pasukan bandit dan juga mandi dengan menggunakan darah mereka. Mendengar semua ucapan itu dari Luke barusan, Cray pun otomatis sekarang langsung membalasnya. Hah? Tidak. Apa yang kau dengar dan juga apa yang Tino katakan barusan adalah sebuah kesalahpahaman. Tapi ketika aku baru saja mau menjelaskan kepadanya, Tino pun sudah pergi lebih dulu. Ditambah, Liz pun sekarang juga menahanku dan juga kau pun sekarang malah ikut masuk untuk dapat bisa berbicara kepadaku. Jadi gara-gara itu, aku pun sekarang jadi tidak memiliki waktu untuk dapat bisa menghentikan Tino. Lagi pula, aku tidak ingin melakukan apa-apa dan juga kau pun tidak boleh membunuh orang lain. Oleh karena itu, lebih baik untuk sekarang kau diam saja di sini. Karena jika saat ini kau ikut keluar, maka masalah kita semua akan menjadi semakin besar. Di momen inilah, Luke pun kini seketika langsung membalasnya lagi. Cray, apa yang kau katakan barusan sangatlah mirip sekali dengan apa yang sudah dikatakan oleh masterku. Karena ketika aku bertanya kepadanya, kapan aku diberikan misi lagi untuk dapat membunuh para pasukan bandit, maka Master pun otomatis langsung melarangku. Dan juga aku pun justru malah diberikan sebuah misi yang sangat gampang, yaitu untuk dapat membunuh para pasukan naga. Masalahnya, naga tidak memiliki tangan, jadi naga tidak bisa menggunakan pedang. Gara-gara itulah, aku pun sekarang tidak bisa bertambah menjadi semakin kuat. Karena lawan yang sangat ingin aku hadapi sebenarnya adalah para pendekar pedang, bukan para pasukan naga. Mengingat naga terlalu mudah untuk bisa aku kalahkan. Dan aku pun sudah bosan untuk bisa bertarung melawan para monster yang sama sekali tidak bisa menggunakan pedang. Jika begini terus, maka bagaimana cara dari diriku untuk dapat bisa menyempurnakan teknik kemampuan berpedangku yang baru, yaitu teknik aliran Dewa Pedang Petir atau teknik aliran Raijin Ken. Itulah salah satu alasanku datang menuju ke kamarmu sekarang. Karena aku ingin diberikan ujian 1000 cobaan atau ujian Thousand Trial yang baru untuk dapat melawan para pasukan bandit. Nah, beruntungnya, tepat ketika Luke saat ini sedang merengek kepada Cray untuk dapat diberikan sebuah misi, maka di saat yang bersamaan itu, Eva pun kini seketika langsung masuk menuju ke dalam kamar dari Cray juga. Lalu tanpa menunggu lama, Eva pun langsung berkata kepada Cray bahwa gara-gara penyerangan dari pasukan para bandit kemarin, maka Eva pun harus membuat laporan yang sangat banyak tentang kerugian yang telah ditimbulkan dan juga tentang seberapa banyak biaya yang sekarang diperlukan untuk dapat bisa memperbaiki gedung bangunan dari mereka yang rusak. Oleh karena itu, Eva pun langsung meminta tolong kepada Cray untuk dapat bisa membantunya menulis tentang hasil dari semua laporan yang sekarang sudah berhasil dikumpulkan oleh Eva. Mendengar permintaan itu dari Eva, Cray pun sekarang langsung memiliki ide, yaitu Cray akan meminta Luke untuk dapat bisa membantu Eva. Karena jika Luke sekarang sudah diberikan tugas,
Maka untuk sementara waktu, Luke pun pasti akan bisa lupa dengan semua tujuannya untuk bisa membunuh para bandit. Atau minimal, untuk malam ini, Luke akan dibuat menjadi sibuk. Sehingga, Cray pun sama sekali tidak perlu khawatir jika Luke akan keluar untuk dapat bisa membuat sebuah masalah baru lagi. Kemudian, di saat Luke sekarang sudah setuju untuk dapat bisa membantu Eva membuat sebuah laporan dengan cara menulisnya di atas sebuah kertas, maka di tengah-tengah aktivitasnya itu, Luke pun sekarang langsung berkata lagi menuju kepada Cray. Cray, sebenarnya ada beberapa hal penting lagi yang sekarang ingin aku bicarakan kepadamu. Yaitu, guruku kemarin sudah meminta dirimu untuk bisa datang bersamaku menuju ke dalam dojonya. Karena menurut guruku, dirinya sangat ingin sekali bisa bertemu dengan dirimu. Mengingat ada beberapa hal penting yang saat ini ingin dia bicarakan kepadamu. Mendengar ucapan itu dari Luke, Cray pun langsung menjadi panas dingin. Karena jika guru dari Luke sekarang sudah berbicara bahwa dia ingin bisa bertemu dengan Cray, maka sudah pasti Luke pun memiliki sebuah masalah yang sangat besar hingga Cray pun sekarang langsung menjadi dipanggil. Hal ini sama saja seperti guru dari para anggota parti Gryffindor yang lainnya. Contohnya adalah guru dari Liz Smart, Lucia, Luke, Anton Smart, bahkan sampai dengan Citri Smart. Tapi di antara guru-guru mereka, Master dari Liz dan juga Master dari Luke adalah dua orang yang paling sekali memanggil Cray. Karena Liz Smart dan juga Luke Cycle adalah orang yang paling sering sekali membuat masalah. Sederhananya begini, di dalam anggota parti Gryffindor, Cray dianggap sebagai orang tua dari semua teman-temannya. Karena ketika teman-temannya membuat masalah, maka orang yang selalu menerima komplain dan juga orang yang selalu dipanggil oleh mereka, dia adalah Cray. Gara-gara itulah, maka Cray pun sekarang langsung menjadi paham bahwa untuk saat ini, Luke pasti sudah membuat sebuah masalah baru lagi. Berdasarkan hal tersebutlah, maka Cray pun kini seketika langsung bertanya kepada Luke dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Hah? Padahal belum ada 1 bulan sejak terakhir kali dia memanggilku. Jadi untuk sekarang, apa yang telah kau lakukan hingga mastermu sampai menjadi marah kepadaku? Mendengar semua pertanyaan itu dari Cray, Luke pun sekarang langsung menjawabnya. Aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Kemarin, aku hanya penasaran dengan kekuatan relik pedang dari masterku. Karena pada dasarnya, masterku memiliki 2 buah relik pedang legendaris yang sekarang selalu dia gunakan untuk dapat bisa bertarung. Yang pertama adalah relik pedang cahaya api berwarna merah, yaitu Crimson Heavenly Sword. Dan yang kedua adalah relik pedang elemen angin dengan warna biru, yaitu Azure Spirit Sword. Jadi karena rasa penasaranku terlalu tinggi, maka kemarin aku malah mencoba untuk dapat bisa menantang masterku bertarung tanpa meminta izin darinya lebih dulu. Atau dengan kata lain, karena aku penasaran, maka aku pun segera mencoba untuk dapat bisa menyerang masterku dengan sebuah tujuan untuk bisa tahu manakah dari kedua relik pedang masterku itu yang sekarang jauh lebih kuat. Tapi gara-gara pedang kayuku selalu dirusak oleh master dengan menggunakan semua serangannya, maka aku pun akhirnya langsung berpikir bahwa master kemarin sedang serius karena dia telah merusak semua pedang kayuku itu. Jadi gara-gara itu, aku pun juga bertarung dengan sangat serius karena aku ingin bisa melatih teknik pedang petir terbaruku. Namun ketika pedang kita berdua berbenturan, maka tanpa sengaja aku pun malah merusak 2 buah relik dari masterku itu, hingga reliknya pun saat itu langsung menjadi hancur berkeping-keping. Akibatnya, master pun langsung menjadi marah, hingga dengan tangan kosong dia pun berhasil mengalahkanku walaupun relik pedangnya kemarin sudah hancur. Tapi meskipun begitu, rasa penasaranku akhirnya sekarang sudah bisa terjawab bahwa kedua relik pedang dari masterku itu ternyata sama-sama kuat. Karena keduanya kemarin sama-sama hancur setelah terkena teknik tebasan petirku yang baru. Mendengar semua penjelasan tanpa rasa bersalah dari Luke tersebut, Cray pun otomatis langsung menepuk jidatnya. Serta secara tidak langsung, Cray pun sekarang langsung menjadi sadar bahwa alasan dari masternya Luke sekarang malah meminta Cray untuk bisa datang adalah karena dia ingin komplain kepadaku tentang 2 pedang yang kemarin sudah dihancurkan. Nah, masalahnya, relik pedang ini adalah relik pedang yang sangat langka. Bahkan di kalangan para pengguna relik, tidak banyak hunter yang bisa menemukan relik pedang, apalagi bisa menggunakannya. Ditambah, saking langkanya relik-relik pedang yang ada di pasaran, maka harga jual dari semua relik pedang otomatis sekarang sangat tinggi sekali. Contohnya di toko Martis,
di mana relik pedang yang paling lemah sekaligus yang paling jelek harganya bisa mencapai lebih dari 100 juta gold. Jadi, jika sekarang Luke sudah menghancurkan 2 buah relik pedang milik gurunya itu, maka paling tidak aku harus mengganti kerugiannya sebesar minimal 2 miliar gold. Tentu saja dengan uang sebanyak itu, bahkan jika aku sekarang menyerahkan diriku kepada para bandit, maka nilai harga buronanku saja sekarang sudah kalah besar dengan harga relik pedang dari masternya Luke. Berdasarkan hal itu, aku pun sekarang harus menemukan sebuah solusi lain. Karena pada dasarnya, aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Jadi sebagai gantinya, apa yang sekarang bisa aku tawarkan menuju kepada masternya Luke, supaya dirinya tidak marah dan juga supaya dirinya tidak meminta ganti rugi lagi kepadaku. Nah, menarik ya, tepat ketika Cray sekarang sedang berpikir, maka Cray pun tiba-tiba saja kini seketika langsung menjadi teringat dengan sebuah relik pedang langka yang kemarin sudah ditinggalkan oleh Elizabeth tepat di atas mejanya. Lalu, karena Cray sekarang sudah sadar bahwa relik pedang itu bukanlah relik pedang biasa, alias relik itu memiliki kapasitas kekuatan mana yang sangat besar walaupun untuk sekarang mananya sudah habis, maka Cray pun kini akhirnya langsung memutuskan bahwa sebagai ganti rugi dari 2 pedangnya yang kemarin sudah dirusak oleh Luke, maka Cray pun akan memberikan sebuah relik pedang ini menuju kepada master dari Luke. Karena menurut Cray, relik ini adalah relik yang sangat kuat. Walaupun faktanya, sekarang Cray belum bisa memastikannya, mengingat sekali lagi, mana dari relik itu sekarang semuanya sudah habis. Singkat cerita, setelah potongan cerita tentang Luke dan juga tentang Cray, sekarang semuanya sudah selesai. Dan juga, setelah pada malam itu, Tino sudah melakukan serangannya menuju kepada markas dari para bandit. Maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini langsung berpindah menuju kepada masa sekarang. Yang artinya, mulai dari sini, ceritanya akan langsung berlanjut dari video yang kemarin. Sederhananya, setelah Franz kemarin sudah setuju untuk bisa membantu Cray, dan juga setelah hari ini, Luke sudah pulang menuju ke dalam dojonya demi dapat bertemu dengan masternya, maka di sore harinya itu, Cray pun akhirnya langsung masuk menuju ke dalam kamarnya lagi untuk bisa bersantai. Karena menurut Cray, semua masalahnya sekarang sudah selesai. Pertama, urusan berita dari para bandit yang kemarin sudah diserang oleh teman-temannya. Sekarang, semuanya sudah dihilangkan oleh Franz. Jadi dengan begitu, maka untuk saat ini tidak ada wartawan yang datang lagi menuju ke dalam klannya. Kedua, urusan dengan master dari Luke sekarang juga sudah selesai. Karena kebetulan saja, Cray menyimpan satu buah relik pedang langka yang kemarin baru saja diberikan oleh Elizabeth. Jadi, berdasarkan semua hal itu, maka di dalam pikiran dari Cray, dia pun kini langsung berkata bahwa dia adalah orang yang sangat jenius. Karena Cray bisa menyelesaikan semua masalahnya itu tanpa perlu keluar dari dalam ruangannya sama sekali. Tapi masalahnya, di saat Cray sekarang baru saja mau tidur, maka tiba-tiba saja Lucia pun kini seketika langsung masuk menuju ke dalam kamar dari Cray. Serta Lucia pun sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa membangunkan Cray sambil berkata seperti ini kepadanya. Intinya, Lucia bilang kepada Cray bahwa master dari Luke sekarang sudah mencoba untuk bisa menelponnya. Karena menurut master dari Luke, Cray sama sekali tidak bisa dihubungi, alias Cray sama sekali tidak bisa ditelepon. Tidak hanya itu, karena di dalam pesannya kepada Lucia, master dari Luke juga berkata bahwa Cray diminta untuk bisa segera datang sekarang, mengingat dia ingin berterima kasih secara langsung kepada Cray. Yap, tentu saja semua ucapan dari Master Luke tersebut adalah sebuah ucapan yang palsu. Karena jika Master dari Luke berkata yang sebenarnya, maka sudah jelas Cray pun pasti tidak akan mau datang lagi. Berdasarkan hal itulah, maka Lucia pun kini segera menyampaikan semua pesannya itu kepada Cray. Lalu tanpa menunggu lama, Lucia pun kini segera mengajak Cray untuk bisa ikut pergi bersama dengannya menuju ke dalam dojo dari masternya Luke, dengan sebuah tujuan untuk bisa mengantarkan Cray. Karena jika Cray sekarang tidak dikawal, maka Cray pasti akan kabur di dalam perjalanannya. Jadi mau tidak mau, Lucia pun kini segera menggunakan kekuatan dari sapu terbangnya supaya mereka berdua sekarang bisa cepat sampai. Menarik ya, tepat beberapa kilometer dari lokasi dojo masternya Luke itu, Cray dan juga Lucia pun kini bisa melihat dari kejauhan bahwa banyak sekali gedung-gedung dari bangunan utama dojo yang sekarang sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Ditambah patung yang dibuat oleh para bangsawan
untuk bisa menghargai jasa dari Master Yaluk itu sekarang juga sudah hancur. Di momen itulah, Cry pun akhirnya langsung menjadi sadar dan juga dia pun seketika langsung menjadi panik. Karena menurut Cry, pasti di bawah sana sekarang sudah terjadi sesuatu yang sangatlah menyeramkan sekali. Oleh karena itu, Cry pun awalnya segera mencoba untuk dapat bisa mengajak Lucia pulang. Karena menurutnya, dirinya sekarang tidak mau ikut campur dengan urusan dari para pendekar pedang. Tapi, karena Lucia sekarang sudah berjanji untuk bisa membawa Cry datang bersamanya, maka di saat yang bersamaan itulah, Lucia pun sekarang langsung menggerakkan sapu terbangnya itu dengan menggunakan kecepatan penuhnya supaya mereka berdua sekarang bisa cepat sampai. Kemudian, ketika Cry dan juga Lucia sekarang sudah bisa tiba tepat di depan pintu gerbang dari dojo itu, maka mereka pun sekarang bisa melihat semakin jelas bahwa lokasi dojo dari Master Luke itu sekarang sudah hancur berantakan hingga rata dengan tanah. Mengingat hampir semua bangunan utamanya sekarang sudah menjadi terbelah hingga menjadi berkeping-keping. Lalu dari depan pintu gerbang itu, Cry pun saat ini bisa melihat sosok seseorang dengan rambut berwarna merah tepat di balik bayangan. Yap, tentu saja dia adalah Luke. Di mana pada momen itu, tubuh dari Luke nampak sudah dipenuhi dengan banyak sekali luka tebasan. Serta darah dari tubuh Luke terus mengalir tanpa berhenti. Hingga baju Luke yang awalnya berwarna putih, sekarang kini seketika langsung berubah menjadi berwarna merah semuanya. Wow, menarik banget ya.